Ada satu hadis di dalam kitab Ihya itu disebutkan, dan ini adalah penting untuk kita ingat selalu. Beliau Nabi SAW bersabda begini, sittatun yadkhuluna an-nar qablal hisabi bisittah. Ada 6 orang masuk ke neraka sebelum dihisab karena sebab 6. Jadi cepat mlebu neraka. Belum orang dihisab ini dahuluan masuk neraka ini. 6 golongan ini, dan jangan sampai kita termasuk 6 golongan ini. Na'udzubillah minta. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Pertama, al-umara'u bil jawri. Al-ulama'u bil jawri. Al-umara'u bil jawri. Umara dia masuk neraka sebelum dihisab karena kezalimannya. Hati-hati loh. Yang jadi pejabat, yang jadi DPR, yang jadi pegawai negeri, Anda semuanya bisa cepat maupun rokoi. Kalau kamu tidak adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang adil. Dipilih sama rakyat, nggak perhatian sama rakyat inti mas. Acara 5 tahunan sekali hanya cari dukungan, baru masuk pasar inti. Sebelumnya kemana kau? Baru kamu masuk ada di pertanian. Sebelumnya kemana? Gambarnya dipajang ada di mana-mana. Bosen ngeliat wajahnya kau. Hati-hati, hati-hati. Kalau Anda tidak merasa bisa melaksanakan tugas, jangan nyalon. Inti berarti calon penghuni neraka. Awas, hati-hati. Dan bagi orang yang tahu tentang kedzaliman, jangan pura-pura dukung. Inti sama-sama rombongan masuk neraka nanti. Kata Nabi SAW, sayati ba'di umara yadhlimun wa yakdzibun. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu wa ana minhu bari wa lam yarid alayya al-haud. Kata Nabi SAW, akan datang setelah wafatku pejabat-pejabat yang pembohong dan zalim. Barang siapa yang membenarkan kebohongannya, barang siapa yang membantu kezalimannya, dia bukan golonganku dan aku tidak dalam golongannya, dan dia tidak akan sampai ke telaga hotku nanti di hari kiamat. Enggak dikasih telaga hot Nabi, enggak direken sama Nabi SAW. Kalau enggak sampai telaga hot Nabi, ya di jahanam saudara. Enggak ada lagi pilihannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, al-arab bil asabiyah. Orang Arab yang karena kefanatikannya, sehingga Arab berarti elek. Kalau orang Arab pasti benernya, nggak boleh. Intinya sebetulnya bukan Arabnya, asabiyahnya, fanatiknya. Kalau bukan organisasi kami, salah semuanya, sesat semuanya. Hati-hati asabiyah. Nggak ada yang jamin kamu bener, saudara. Allah Maha tahu siapa kamu. Huwa a'lamu bimanittaqwa. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kamu suci-sucikan diri kamu. Allah Maha tahu dengan hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Kalau bukan masuk organisasinya, sing mimpin kon, ndak atine melok aku. Kalau tidak masuk organisasi ini, maka sesat, masuk neraka. Neraka imbamu. Pakai otak kalau ngomong, yang ilmiah kalau ngomong. Awas, hati-hati, kita jangan mau ditipu dengan orang-orang yang model begini. Kita harus tegas dalam yang hak. Hak itu adalah bukan dari organisasi. Hak itu bukan dari orang Arab. Hak itu bukan dari orang Jawa. Hak itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Awas. Silahkan, kita ini fanatik tapi diukur dengan Al-Quran dan hadis. Fanatiko dengan aulia, fanatik dengan sahabat, fanatik dengan para nabi, ukur dengan Al-Quran dan hadis. Jangan kita fanatik dengan nafsu. Jangan. Awas, hati-hati. Kamu anggap kamu sukses kalau kamu tadi itu dipilih. Belum tentu kalau menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia, terhormat di hadapan Allah. Jangan-jangan kamu menjadi orang yang dilaknat dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibongkar nanti oleh Allah. Yang berikutnya, waddahaqin bil kibir. Tokoh masyarakat dengan kesombongannya. Tokoh masyarakat dengan kesombongannya. Tokoh-tokoh, mau kau tokoh agama, mau kau tokoh organisasi, mau kau tokoh partai, mau kamu tokoh pemerintah, tokoh siapapun, kamu menjadi orang yang cepat masuk neraka kalau kamu menjadi orang yang sombong. Tawadhu itu yang mengangkat derajat kamu. Lihat bagaimana para anbiya, para mursalin, mereka orang yang tawadhu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia akhirat. Tapi bagaimana Allah merintahkan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawadhu'lah wahai Muhammad kepada pengikut kamu daripada golongan orang yang beriman. Jangan merasa ente hebat pendapat Anda, pemikiran Anda. Lawang Anda sama tetangganya gak perhatian. Dengan murid sendiri aja nggak perhatian kadang-kadang. Awas, hati-hati tokoh-tokoh. Jangan merasa sombong. Tawadhu'lah. Masih ingat Ki Abdul Majid kan? Tawadhu mereka. Khususnya kepada para habaib, para ulama, tawadhu. Masih ingat Ki Abdul Hamid? Tawadhu. Nggak pakai itu, masuk TV nggak pernah. Gak pernah masuk TV. Gak pernah juga gambarnya dari jalan-jalan. Gak ada. Tawadhu mereka. Gak mau. Tampil gak mau. Di atas mimbar pun gak kadang-kadang. Tapi Allah angkat kok derajatnya. Dicintai sama masyarakat. Walaupun gak pakai jurukam. Dicintai sama masyarakat. Kamu bayar jurukam tetap gak percaya orang sama kamu. Karena itu tawadhu, itu yang membuat orang itu akan tertarik, saudara. Yang keempat, wa ahlur rustaq bil jahalah. Orang-orang desa, orang-orang pelosok dengan kebodohannya. Wah, repot. Orang kalau tidak pendidikan, kalau bodoh itu Pak, repot. Kenapa? Yang ditampilkan sopo sing wani mbek aku. Akhirnya jadi preman. Akhirnya jadi geng motor. Akhirnya jadi anak-anak PAM. Akhirnya jadi perampok. Akhirnya jadi orang yang sadis, pembunuh bayaran. Akhirnya menekan sana, menekan sini. Ini orang yang tidak berpendidikan dengan kebodohannya, saudara. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan sama beberapa orang. Dibayar untuk menekan kepada yang lainnya. Ini sama-sama masuk neraka cepat, saudara. Biar secepatnya. Ini perut sudah mulai nuntut kita untuk diisi. Yang keberapa? Yang kelima. Wattujar bil khianah. Masuk neraka sebelum hisab, saudara. Yaitu pedagang-pedagang dengan pengkhianatan. Ahli dagang tapi berkhianat, nggak jujur. Nggak jujur itu macam-macam. Nggak jujur yang paling top. Ini. Dan ini penting sekali untuk diketahui bagi warga Indonesia. Ada orang dagang cari keuntungan. Jujur, bagus saudara, bagus. Tapi ada bukan begitu saudara.
Bukan nurut sama pemerintah. Pemerintah diatur untuk membuat undang-undang, untuk membuat peraturan supaya dia mulus pekerjaannya. Negara dirampok, saudara. Jadi mereka bayar DPRK atau pemerintahkah buat undang-undang peraturan yang sekiranya tidak terganggu pekerjaannya. Ini yang lebih bahaya, saudara, daripada orang kece-kece yang khianat. Ini lebih berbahaya. Programnya begitu kadang-kadang. Awas, hati-hati. Ya, awas, hati-hati, ini pengkhianat ini luar biasa. Kalau Anda berdagang dan Anda jujur tidak berkhianat, hebat derajatnya. At-tajirul muslim as-saduqul amin yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang muslim yang jujur amanat, nanti di hari kiamat orang ini kumpul dengan orang mati syahid. Hebat itu. Dah, yang terakhir, wal ulama'u bil hasad. Cepat masuk neraka, saudara, sebelum dihisab. Ulama karena sebab hasudnya, karena sebab kedengkiannya. Hasud. Yang dihasud kadang-kadang cucu Nabi. Yang dihasud kadang-kadang orang-orang yang soleh. Yang dihasud orang yang pakai serban. Yang dihasud orang yang pakai jenggot. Yang dihasud orang yang pakai gamis. Kita nggak peduli kamu pakai batik, batak, batuk. Nggak peduli. Tapi apa perlunya Anda ngomong bondel begitu? Ngajari orang benci dengan yang serbanan. Ngajari orang yang benci dengan berjenggot. Ngajari orang yang benci dengan pakaian Nabi. Apa perlunya, Wan? Apa perlunya? Nilai omongan itu apa nilainya? Lu kalau ada yang tidak beres, hati-hati. Bukan semua yang pakai gamis itu adalah orang yang soleh. Kadang-kadang mereka menggunakan gamis untuk membuat keresahan. Nggak apa-apa begitu. Hati-hati. Bukan yang pakai serban itu adalah orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang mereka pakai serban, hatinya nggak baik, juga tidak melambangkan kebaikan. Nggak apa-apa kalau begitu. Tapi semua yang pakai cadar itu adalah salah. Semua yang pakai serban itu adalah salah. Nilai ngomongannya itu apa? Inti ini belajar di pondok atau orang pasaran kamu itu? Hati-hati. Ulama bukan berarti warathatul anbiya semuanya, saudara. Tapi ulama bisa masuk neraka sebelum manusia yang lainnya. Kenapa? Karena hasudnya tadi itu. Kenapa? Karena tidak ngamalkan ilmunya. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Karena itu diadakan hal ini sebetulnya adalah untuk supaya kita bisa mengerti siapakah orang yang patut dijadikan panutan, siapakah orang yang harus kita tinggalkan. Terakhir ada satu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, al-ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan. Fa idza fa'alu dzalik faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Ulama itu adalah pembawa amanat para rasul. Mereka yang membimbing umat, mereka yang ngajari umat dengan catatan tidak lengket sama pejabat, saudara. Apalagi pejabat zalim. Kalau sudah kelihatan ulama yang begitu, hindari mereka, hati-hati daripada mereka. Itu sabdanya Nabi, bukan omongannya Habib Taufik. Itu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan insya Allah, ya, habaib ada di Indonesia mudah-mudahan tetap dalam thariqahnya. Nggak keluar-keluar, nggak ngikuti orang Iran, nggak ngikuti orang yang lainnya. Mereka mengikuti salaf-salafnya yang dari Hadramut. Amin. Mudah-mudahan insya Allah para ulama tetap mengikuti ulama salaf. Amin. Nggak terseret-seret sama partai, nggak terseret-seret sama politik, nggak terseret-seret dalam kancah
perebutan macam-macam. Ulama yang memang mengarahkan masyarakat untuk ikut dengan Nabi, ikut dengan para ahli bait, ikut dengan para ulamaul amilin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan muncul anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selamat insyaallah. Anak Kiai Humaidi, keluarga Kiai Humaidi mudah-mudahan tetap mengikuti jejak salafus soleh, tidak sampai tertipu dengan duniawi, tidak cinta, tidak hubbur riyasah, tidak hubbul jah, tidak hubbud dunya, tapi hubbullah wa hubbu rasulih wa hubbu ahli baitih wa hubbu ulama al-Islam, ulama billah, ulama al-amilin. Amin Allahumma amin.